Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Nah, kembali lagi di channel ini ya, tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan juga Pak Zakaria akan mengajak kalian ke salah satu destinasi wisata yang ada di Mojokerto, yaitu situs bersejarah Trowulan. Nah, pada saat take video ini kebetulan adalah pada waktu PPKM ya, atau masa pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, ke starting point kita tuh ada di daerah Curah Malang ya, karena kita lewat dalam, kemudian kita langsung menuju ke Candi Brahu. Oke, check it out. Nah, ini adalah area di stasiun Curah Malang ya guys. Dan memang tempatnya asri banget, Masya Allah, tabarakallah. Saya juga menikmati di area-area sini. Nah, kita sudah mulai nih masuk stasiun Curah Malang. Oke, nah ini bentuk stasiunnya nih. Kalau kalian kelihatan ada tulisan stasiunnya. Tapi entah ya, pada waktu itu saya ngerasa itu bukan Curah Malang namanya, tapi daerahnya daerah Curah Malang guys. Nah, habis itu kita belok kanan dan ketemu tempat perlintasan kereta api. Nah, habis itu kita lurus aja deh dari situ. Tuh Mbak Zakaria, saya lupa juga nunjuk-nunjuk apa dia. Nah, kita lewatnya jalannya ya seperti ini aja teman-teman. Jadi ketemunya juga sawah, kemudian ketemu rumah-rumah warga, sawah lagi, rumah-rumah warga lagi, kayak gitu-gitu aja. Nah, itu kita lewat SDN Wonorejo 1. Ya, karena kita lewat dalam ya teman-teman, jadi ketemunya juga kayak gitu-gitu aja, sawah, rumah warga, kayak gitu-gitu. Dan ada salah satu jalan juga yang Masya Allah ya, nggak enak banget sebenarnya untuk dilewatin, tapi nggak saya rekam gitu. Dan ya seperti ini, terus kita lewat balai desa apa tuh tadi? Ya habis ini, tapi lebih cepat sih sebenarnya kalau di compare ya, lebih cepat mana lewat dalam atau luar. Saya mikirnya sih lebih cepat lewat luar ya, kalau kita posisinya itu ada di Mojokerto kota. Yang dimaksud dengan lewat luar tuh lewat jalan besar. Jadi kalau lewat jalan besar dari Mojokerto kota itu langsung aja menuju ke arah Jombang yang Mojo Agung itu udah deh. Nanti di petunjuk arah udah kelihatan arah Trowulan kayak gitu. Tapi berhubung kitanya itu dari area Gedek atau Mojokerto yang rada pinggiran ya, jadi kita lewat dalam nih ceritanya. Dan tuh ada petunjuk arah nih, kita lihat kayaknya udah makin deket nih. Tuh ada Candi Gentong sebelah kanan, belok ke kanan. Nah ya, semakin dekat lagi guys. Tuh habis ini ada belokan kanan, kita ambil kanan dan kita sampai di Candi Gentong. Tuh Masya Allah, areanya asri sekali ya. Masya Allah, tabarakallah, indah banget dan hijau. Masya Allah. Mudah-mudahan sih ini rada ketar-ketir ya, karena kita posisi sekarang kan lagi PPKM darurat, pembatasan kegiatan masyarakat, tanggal 3 sampai 20 Juli. Jadi mudah-mudahan sih buka ya, tapi nggak tahu lagi tuh. Coba kita lihat, ini kita pelan-pelan Candi Gentong Kecamatan Trowulan dan ditutup guys. Masya Allah. Belum rezeki nih berarti ya, bagus nih peraturan dari pemerintah, berarti memang dijalankan bener-bener nih kegiatannya masyarakat yang istilahnya tidak terlalu urgent, yang tidak di sektor esensial, memang harusnya dibatasin agar penyebaran virus COVID-19 ini segera dapat ditangani ya.
Ya kalau dari saya sih mendukung ya, mendukung selama memang tidak pada sektor esensial dan itu berpotensi untuk menjadi kerumunan, ya memang harusnya dibatasin. Nah, Masya Allah kita sudah sampai di Candi Brahu nih. Wah, Masya Allah luar biasa. Dan luar biasa juga karena ditutup. Yang artinya kita nggak bisa masuk nih. Tuh, Candi Brahu, Masya Allah keren ya. Seneng banget maksudnya daerah Mojokerto gitu loh. Dan warisan kita di area Kerajaan Mojopahit, dan ada beberapa situs bersejarah seperti ini, Masya Allah. Dan for your information ya guys, Candi Brahu merupakan salah satu candi yang terletak di dalam kawasan situs arkeologi Trowulan. Jadi letaknya itu di Dukuh Jambu Mente, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian ukuran dari Candi Brahu ini tuh 22,5 kali 18 meter. Dan tentunya ini adalah peninggalan kerajaan Majapahit ya, karena dulu Mojokerto ini adalah area atau kawasan pusat kota dari kerajaan Majapahit. Dan selesainya candi ini tuh diperkirakan pada abad ke-15, jadi abad tahun 1500-an gitu ya. Nah kita nih sambil coba muter-muter area candi ini ya. Nama candi ini itu berasal dari kata Wanaru atau Warahu ya guys. Kemudian kalau dalam prasasti yang ditulis oleh Empu Sendok pada tanggal 9 September 939 atau 860 Saka, Candi Brahu itu disebut merupakan tempat pembakaran ya, atau krematorium jenazah raja-raja. Jadi ya rada serem ya. Maksudnya candinya sih bagus ya, keren ya, tapi ternyata fungsinya itu sebagai krematorium loh guys, pembakaran raja-raja, karena mungkin orang Hindu ya jadi dibakar gitu. Kemudian candi ini tuh dilakukan pemugaran pada tahun 1990 hingga tahun 1995. Nah oke semua, habis ini saya akan take video bareng Pak Zakaria, tapi take videonya tipis-tipis ya. Dan oke, check it out. Assalamualaikum semua. Nah kita lagi ada di salah satu destinasi wisata, belibet destinasi wisata di daerah Trowulan ya. Nah tuh, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini ada Pak Zakaria nih. Kita lagi ada di mana nih Pak Zakaria? Trowulan. Oh di Trowulan ya. Di Candi. Candi apa? Oh Candi Brahu teman-teman. Bagus banget. Bagus sih. Insya Allah. Cuma sayangnya lagi tutup. Oh lagi tutup ya Pak ya? Oh. Berlakunya PPKM kan tanggal 3 ini mulai berlakunya awal. Oh iya teman-teman, jadi rantai penyebaran COVID ini. Kan ada PPKM darurat. Iya makanya tutup Tanggal 3 sampai 20. Tadi yang di sana tuh Candi Gentong juga tutup. Oh, siap. Oh, ini berarti deket sama Candi Gentong juga, Pak ya? Berapa meter aja. Oh, gitu ya. Sebenarnya bagus banget ya, Pak ya? Iya kalau bisa masuk, bisa putar-putar. Nah guys, karena kita memang udah keki ya, udah bingung mau ngomong apa, karena situs-situs, ada 2 situs tadi sampling udah ditutup. Kayaknya situs-situs yang lain kayak Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, Mahavira Body yang apa tuh, patung Buddha itu juga kayaknya pada tutup juga. Jadi ya mohon maaf karena konten video kali ini pastinya hanya sekitar jalan-jalan dan ngevideoin perjalanan kita. Nah habis dari Candi Brahu sama Candi Gentong tadi, kita menuju ke area Trowulan yang lain, destinasi yang lain, yaitu ke Patung Buddha. Nah ini kita tadi ada petunjuk arah ya, kalau mau ke Trowulan kita belok kanan. Nah kita sekarang udah belok kanan dan kita melewati beberapa rumah warga, dan Masya Allah
Tabarakallah, saya kan udah lama gak kesini nih. Jadi sebenarnya ada banyak sekali perubahan loh. Jadi rumah-rumah di area situs-situs bersejarah ini tuh didesain sedemikian rupa sehingga berbentuk kayak zaman-zaman dulu gitu, vintage, bukan vintage ya. Jadi zaman-zaman dulu yang rumahnya itu ala-ala kerajaan-kerajaan Mojopahit gitu loh. Jadi desainnya batu bata merah kayak gitu-gitu, jadi keren banget. Ini kalau diterusin jadi bener-bener jadi area situs wisata yang bagus nih. Dan kayaknya dinas pariwisata kita di Jawa Timur, Mojokerto itu bener-bener garap nih. Karena kita tahu untuk istilahnya itu provide atau membangun seperti itu tuh nggak kecil gitu, nggak kecil dananya, dan keren banget. Nah itu saya tuh diajak sama Pak Zakaria ke salah satu tempat. Nah itu kayak pemakaman orang penting gitu ya, petilasan untuk pemakaman, tetapi ditutup. Dan sebenarnya area situs itu tuh kayak semacam nyambung gitu ya, nyambung sama Buddha Tidur. Tapi berhubung tadi yang pemakaman tadi pun tutup, walhasil pastinya di patung Buddha Tidur itu pastinya juga tutup juga. Makanya kita memutuskan untuk nggak ke sana karena just wasting time ya, karena kesana juga tutup kayak gitu. Jadi kita langsung menuju ke jalan besar. Jadi for your information again, kalau Candi Brahu, Candi Gentong, terus patung Buddha, terus tadi ada petilasan atau makam tadi itu di satu area ya. Kalau kalian dari arah Surabaya atau Mojokerto kota itu berarti ada di kanan jalan. Tetapi kalau kalian dari arah Jombang itu ada di kiri jalan. Dan untuk area yang lain kayak ada museum, kemudian ada kolam segaran, itu di arah yang berkebalikan atau berhadapan ya. Itu tuh ada petunjuk jalan. Nah kita ini menuju ke Museum Trowulan dan juga situs-situs yang lain. Jadi kayak dibagi dua gitu areanya ya, dipisah oleh jalan besar ini ya, jalan provinsi ini. Kalau ke kanan tuh banyak situs yang lain juga, termasuk tuh ada Candi Bajang Ratu, kemudian ada Candi Tikus, ada Museum Trowulan, kemudian ada juga apa saya menyebutnya juga lupa ya, dia tuh semacam balai gitu ya, balai yang besar banget tuh. Karena ini berhadapan atau saling berkebalikan ya antara situs-situs yang tadi itu, jadi kita belok kanan. Kalau tadi kan belok kiri, dari arah Jombang belok kiri untuk area Trowulan dan lain-lain, tapi kalau ke arah area museum itu belok kanan. Kalau dari Surabaya berarti sebaliknya, kita belok ke kiri. Tuh ini berarti kita sudah masuk area kolam segaran. Jadi for your information ya guys, bahwa luas dari kolam segaran ini adalah 800 kali 500 meter persegi. Dan nama segaran sendiri itu berasal dari bahasa Jawa ya, segoro, yang artinya itu laut. Situs ini tuh ditemukan oleh orang Belanda ya, Henry Macklen Pond pada tahun 1926. Dan kalau fungsinya dari kolam itu sendiri tuh belum tahu sebenarnya, tapi banyak dugaan kalau kolam ini tuh digunakan buat tempat mandi dan kolam latihan renangnya para prajurit Mojopahit. Dan fungsi-fungsi lainnya pastinya ini untuk tempat penampungan air, untuk memenuhi kebutuhan air bersih para penduduk kota Mojopahit. Karena kerajaan Majapahit kan salah satu kerajaan terbesar ya di Indonesia. Jadi tentunya Majapahit juga punya banyak sekali penduduk. Nah, ini sebenarnya terbalik ya guys. Sebelum kita masuk ke segaran tadi tuh sebenarnya kita melalui Museum Trowulan gitu. Jadi Museum Trowulan dulu baru ke kolam segaran gitu. Dan
keren banget loh. Saya sudah lama nggak ke area situs Trowulan dan ternyata museumnya sekarang pun bagus banget. Sayang sekali kita belum bisa masuk ya. Jadi next insya Allah kalau ada kesempatan dan ada waktu, kita jalan-jalan deh masuk ke Trowulan, ke museum Trowulan ini, terus kita review apa-apa aja sih yang ada di dalamnya. Nah, setelah dari kolam segaran tadi sama museum Trowulan, kita akan menuju ke destinasi selanjutnya. Jadi ada, oh iya, Pendopo Agung namanya bro guys. Tapi kita nggak ke sana, kayak soalnya tutup. Nah, kita nih dari yang kolam segaran tadi sama museum Trowulan, kita menuju ke Candi Bajang Ratu dan Candi Tikus. Oke, nah itu ada petunjuk arah tadi kan. Kita menuju ke arah kiri. Dan ya kayak ginilah, karena kita tahu bahwa ini adalah masa peraturan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Jadi ya kita nggak berharap banyak ya. Ya pastinya untuk situs-situs yang lainnya juga tutup, baik itu Candi Tikus maupun Candi Bajang Ratu yang akan kita datengin habis ini. Tapi kita ya meski agak, maksudnya biar nggak wasting time, biar nggak mubazir lah istilahnya ya. Jadi kita meneruskan perjalanan dan tetap menuju ke destinasi wisata tersebut. Oke, jadi for your information juga bahwa Bajang Ratu itu adalah salah satu candi yang kira-kira dibangunnya itu pada abad ke-14 Masehi ya. Terus bentuk bangunannya itu tuh barusan kita lewatin. Nah, itu Candi Bajang Ratu. Itu bangunannya itu ramping menjulang ya, sekitar 16,5 meter. BTW karena kita kebablasan ya, kita akhirnya memutuskan untuk kembali karena Bajang Ratunya emang kelewatan, jadi kita balik lagi ya. Jadi saya teruskan lagi bahwa Bajang Ratu itu dalam bahasa Jawa atau bahasa Jawa berarti raja atau bangsawan. Bajang Ratu tuh bangsawan yang kerdil atau bangsawan yang cacat gitu. Nama ini itu bisa berkaitan juga atau bisa diartikan juga sebagai nggak raja yang cacat ya, tapi raja cilik gitu maksudnya ya. Karena untuk candi ini tuh dibangun pada masa Raja Jaya Negara atau Raja kedua Mojopahit, di mana Raja Jaya Negara dulu itu naik tahta pada usia yang sangat muda. Jadi bisa jadi Candi Bajang Ratu itu diasosiasikan atau dikaitkan dengan hal tersebut. Jadi karena rajanya itu waktu naik tahta itu masih kecil, jadi disebutlah Bajang Ratu kayak gitu, bisa jadi seperti itu. Dan sejarawan mengaitkan gapura ini atau candi ini itu dengan nama Crenggapura atau Criranggapura atau Kepongpongan di Antawulan atau Trowulan, yaitu sebuah tempat suci yang disebutkan dalam Nagara Kertagama sebagai pedarmaan atau tempat suci yang dipersembahkan untuk arwah Jaya Negara. Dan Raja Jaya Negara sendiri itu wafat pada tahun 1328 Masehi. Oke, habis ini kita menuju ke destinasi selanjutnya ya, yaitu Candi Tikus. Jadi Candi Tikus tuh nggak jauh-jauh amat juga dari Candi Bajang Ratu tadi. Jadi setelah Bajang Ratu tadi kita masih lurus aja, terus kemudian ya kita melewati jalan-jalanan kayak gitu. Dan ya emang nggak jauh. Dan habis ini juga kita nyampe kok di area Candi Tikus. Dan kalau kalian membayangkan bahwa Candi Tikus itu adalah candi yang banyak tikusnya, yap, kalian maka satu sepemahaman sama saya ketika saya waktu masih kecil ya.
Jadi saya waktu kecil sebelum tahu bentuknya si candi ini tuh kayak kira itu wah candi ini pasti banyak tikusnya ya, kenapa kok disebut sebagai candi tikus gitu. Tapi di antara candi-candi yang lain malah saya dulu waktu kecil tuh lebih suka ke candi ini. Nah kita udah sampai nih di Candi Tikus, area situs bersejarah Candi Tikus. Saya lebih suka di area ini karena area ini tuh apa ya, sebelumnya itu paling rapi loh. Jadi kalau dibandingkan sama candi-candi yang lain atau situs-situs yang lain, dia itu ada tempat untuk istilahnya beristirahat, ada taman-taman yang luas gitu sebelumnya. Tapi sekarang mah ternyata di model seperti itu semua. Jadi di area candi-candi atau situs bersejarah yang lain tuh diberikan taman-taman yang luas, taman-taman yang indah, tertata rapi kayak gitu-gitu. Jadi ya masya Allah tabarakallah, tempatnya asyik banget gitu. Dan for your information, Candi Tikus adalah kolam ya, kolam pemandian atau ritual, kolam pemandian ritual atau petirtaan. Kolam ini mungkin menjadi temuan arkeolog yang paling menarik di Trowulan. Karena nama Candi Tikus itu diberikan karena pada saat ditemukan pada tahun 1914 situs ini tuh menjadi sarang tikus. Oh, beneran berarti dulu pemikiran kecil saya, pemikiran pada waktu kecil saya itu benar memang. Jadi candi itu memang waktu berhubungan sama tikus-tikus karena ditemukannya banyak tikus gitu ya. Dan candi ini itu ditemukan pada tahun 1914 ya, dan dipugar pada tahun 1985 dan juga 1989. Kompleks pemandian yang terbuat dari bata merah ini berbentuk cekungan wadah gitu ya, berbentuk bujur sangkar. Jadi kalau kalian kesana keren banget kok, dibuat foto-foto juga bagus banget. Dan sekarang nggak ada airnya ya, dulu tuh ada airnya dan sekarang tuh bisa kita turunin gitu dibuat foto-foto. Tapi jangan naik ke area area maksudnya tumpukan-tumpukan batu batanya ya, karena khawatirnya kan nanti karena sudah cukup lama jadi kurang kuat dan nanti takutnya rusak lagi. Dan di sisi utara itu terdapat sebuah tangga menuju dasar kolam ya. Jadi memang kita bisa turun ke bawah gitu. Kemudian struktur utama yang menonjol dari dinding selatan diperkirakan mengambil bentuk gunung legendaris Mahameru. Wow. Jadi itu related sama salah satu gunung yang terbesar ya, tertinggi di Jawa Timur ya, Gunung Semeru ya. Bangunannya yang tidak lagi lengkap ini berbentuk teras-teras persegi yang dimahkotai menara-menara yang ditata dalam susunan yang konsentris yang menjadi titik tertinggi dari bangunan ini. Jadi pada waktu, kalau kebiasaannya ya orang-orang area Mojokerto itu kesininya itu waktu masa-masa atau aktivitas-aktivitas pramuka gitu ya. Kalau kalian yang suka ikut pramuka gitu ya, kemudian jalan-jalannya sih biasanya itu untuk menikmati wisata-wisata budaya, wisata bersejarah seperti ini. Dan pada waktu saya pertama kali tahu Trowulan itu pun juga waktu pramuka itu. Jadi sebelumnya juga saya kurang paham ya tentang situs-situs ini, sampai diperkenalkan oleh pramuka di kegiatan pramuka itu. Dan kami rasa cukup ya konten kali ini, konten jalan-jalan yang kita sendiri nggak bisa menikmati ke dalam, melihat secara lebih dekat untuk situs-situs bersejarah yang kita temui. Dan pesan kami sih jangan lupa untuk melestarikan, untuk share terkait potensi-potensi wisata lokal yang dimiliki oleh daerah masing-masing ya. Terkadang kita memang untuk wisata lokal sendiri tuh malah kurang men-share, malah wisata lokal di daerah lain tuh malah kita share kayak gitu. Ya boleh-boleh saja, tapi jangan lupa, kalau pesan dari kami adalah jangan lupa untuk share, melestarikan, kemudian ya untuk membagikan kelebihan-kelebihan dan juga potensi-potensi yang dimiliki oleh wisata lokal kita. Contohnya kayak Trowulan ini. Trowulan ini adalah area di mana dulunya ini ada kerajaan Mojopahit loh. Salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, di Indonesia, dan memiliki banyak sekali situs-situs
wisata atau situs-situs bersejarah yang bisa kita banggakan kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk share terkait potensi lokal, potensi wisata, potensi budaya yang kita miliki kepada orang-orang lain kayak gitu. Dan pesan terakhir kami adalah karena sekarang sedang tinggi-tingginya pandemi, jadi jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan lupa untuk melakukan 5M, untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kayak gitu-gitu. Bahkan sekarang ada himbauan untuk memakai masker secara double. Itu semua adalah untuk keselamatan kita bersama, untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita. Oke, itu saja cukup untuk konten kali ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.